Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lisa Chan, belajar matematika asik bersama saya Ibu Denis. Kali ini kita akan belajar mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu salah satu materi yang ada pada Matematika Peminatan kelas 11 semester 1. Oke, sudah siap? Silakan disimak dengan baik ya. Kedudukan titik pada lingkaran dengan bentuk umum x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. A. Jika x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari r kuadrat, maka titik I x1, y1 terletak di dalam lingkaran. Jadi, kalau disubstitusikan ke dalam bentuk persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, didapatkan r kuadratnya di sini. Ternyata hasilnya itu kurang dari r kuadrat. Ya, yang sudah diketahui, maka letak titik itu ada di dalam lingkaran. Seperti itu. Oke, yang B, jika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka titik Q x1, y1 terletak tepat pada lingkaran. Jadi pada lingkarannya ya. Jadi setelah disubstitusikan ternyata R-nya itu sama, R kuadratnya sama, artinya letak titiknya itu tepat pada lingkarannya. Oke, sekarang yang C. Jika x kuadrat plus y kuadrat lebih dari r kuadrat, maka titik Q x1, y1 terletak di luar lingkaran. Nah, setelah disubstitusikan ternyata r kuadratnya itu lebih dari yang di sini ya, yang di contoh soalnya nanti. Artinya nanti titiknya adalah di luar lingkaran ya letaknya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat. Nah, ini contoh soal yang pertama. Tentukanlah kedudukan atau posisi titik 3,5 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 49. Jadi caranya nanti kalian substitusikan saja titik 3,5 ini terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat. Nanti dilihat hasilnya apakah sama dengan 49, kurang dari 49 atau lebih dari 49. Oke, kita buktikan ya. Nah, titik 3,5 ini kita substitusikan. Setelah disubstitusikan, ternyata hasilnya adalah 34. 34 ini kurang dari 49, sehingga hasilnya adalah x kuadrat plus y kuadrat kurang dari r kuadrat. Ini yang menandakan kalau titik 3,5 terletak di dalam lingkaran. Oke, sampai sini paham? Oke, saya ambil contoh. Misalkan hasilnya ternyata di sini 64, artinya kan lebih dari 49, sehingga nanti di sininya berubah menjadi x kuadrat plus y kuadrat lebih dari r kuadrat. Nanti kalau lebih dari, artinya letaknya di luar lingkaran. Oke, paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Titik 7, P terletak tepat pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 218. Apabila P bernilai, penyelesaiannya. Nah, di sini dilihat terletak tepat pada lingkaran. Artinya kalau tepat, berarti nanti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan ya, pakainya nanti sama dengan. Oke. Nah, kan syarat agar suatu titik tepat berada pada lingkaran adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita substitusikan titik 7, P ke dalam persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 218, sehingga x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 218. X-nya nanti kita ganti 7, y-nya kita ganti P. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi 49 ditambah P kuadrat sama dengan 218. P kuadrat sama dengan 169. Nah, nilai P-nya berarti positif 13 dan negatif 13.
Jadi, agar titik 7,P terletak tepat pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 218, nilai P haruslah bernilai 13 atau negatif 13. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Kedudukan titik pada lingkaran dengan bentuk umum X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. A. Jika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat kurang dari R kuadrat, maka titik Q X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. B. Jika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka titik Q X1, Y1 terletak tepat pada lingkaran. Oke, C. Jika X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat lebih dari R kuadrat, maka titik Q X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Nah, cara menghafalnya ya, untuk cara menghafalnya, coba dilihat. Kalau kurang dari artinya di dalam lingkaran. Sama dengan berarti tepat pada lingkaran. Nah, sedangkan lebih dari itu artinya di luar lingkaran. Oke, paham ya? Nah, kita lihat ke contoh soalnya. Tentukan kedudukan titik 6,5 pada lingkaran dengan persamaan X min 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Oke, caranya juga sama ya. Nanti titik 6,5 kita substitusikan ke X min 3 kuadrat plus Y min 2 kuadrat. Oke. Nah, setelah disubstitusikan, kita hitung ya. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Jadi 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 9 ditambah 9 berapa? Ya, 18. Jadi 18 sama dengan R kuadrat. Dilihat di sini 18. 18 artinya lebih dari 16. Sehingga hasilnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat lebih dari R kuadrat. Jadi kedudukan titik 6,5-nya gimana? Kalau lebih dari. Ya, kalau lebih dari artinya terletak di luar lingkaran. Oke, sampai sini paham? Oke, kedudukan titik pada lingkaran dengan bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. A. Jika X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C kurang dari 0, maka titik Q X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. B. Jika X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka titik Q X1, Y1 terletak tepat pada lingkaran. C. Jika X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C lebih dari 0, maka titik Q X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Oke, ini sama ya. Jadi kalau kurang dari maka letak titiknya ada di dalam lingkaran. Kalau sama dengan letak titiknya tepat pada lingkaran. Nah, kalau lebih dari maka letak titiknya berada di luar lingkaran. Oke, contoh soalnya. Tentukan nilai M agar titik 2,M terletak di luar lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Oke, penyelesaian. Nah, kita substitusikan titik 2,M ke X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C lebih dari 0. Kenapa lebih dari? Coba. Di sini diminta itu terletak di luar lingkaran. Jadi kalau letaknya di luar lingkaran artinya di sininya lebih dari ya. Nah, jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y min 15 lebih dari 0. Nah, kita substitusikan ya. X-nya jadi 2. Jadi 2 kuadrat ditambah M kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 6 kali M dikurangi 15 lebih dari 0. Oke. 4 ditambah M kuadrat ditambah 4 dikurangi 6M dikurangi 15 lebih dari 0. Jadi M kuadrat dikurangi 6M
dikurangi 7 lebih dari 0. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita faktorkan ya. Jadi M min 7 dikali M plus 1 lebih dari 0. Maka hasilnya adalah M lebih dari 7 atau M lebih dari negatif 1. Nah, agar titik 2, M terletak di luar lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 6y min 15 sama dengan 0, maka nilai M yang memenuhi adalah M lebih dari 7 atau M lebih dari negatif 1. Oke, sampai sini paham? Membandingkan antara jarak titik x1, y1 terhadap pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Nah, misalkan titik pusat lingkarannya itu P, A, B, dan D itu adalah jarak antara titik X1, Y1 dan titik pusat P, A, B. D sama dengan, jadi nanti rumusnya itu seperti ini. D sama dengan akar A min X1 kuadrat ditambah B min Y1 kuadrat. Nah, yang pertama, jika D kurang dari R, titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. 2. Jika D sama dengan R, titik X1, Y1 terletak pada lingkaran ya, tepat pada lingkaran. 3. Jika D lebih dari R, titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Oke, agar lebih paham kita bisa lihat, kita simak contoh berikut. Diketahui sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 8x dikurangi 12y ditambah 18 sama dengan 0. Tentukan kedudukan titik O 1,2 terhadap lingkaran tersebut. Oke, penyelesaiannya. Nah, lingkarannya kan x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 8x dikurangi 12y ditambah 18 sama dengan 0. Nah, kalian masih ingat? Ya, pusatnya rumus pusat dan rumus jari-jari lingkaran ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, titik pusatnya itu rumusnya negatif setengah A, negatif setengah B. A-nya berapa ayo? Ya, A-nya adalah negatif 8. A itu koefisien dari variabel X. Nah, B-nya berapa? Ya, Pak, B-nya adalah negatif 12, yaitu koefisien dari variabel Y. Nah, kita substitusikan ya. Kita masukkan ke sini, hasilnya adalah negatif setengah dikali negatif 8, negatif setengah dikali negatif 12. Hasilnya adalah 4,6. Nah, titik pusatnya adalah 4,6 di sini. Nah, sekarang kita mencari jari-jarinya. Nah, rumus jari-jarinya adalah R sama dengan akar negatif 1/2A kuadrat ditambah negatif 1/2B kuadrat dikurangi C. Nah, kalau sudah kita substitusikan. Nah, tadi kan sudah dicari ya, ini 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, C-nya adalah 18. Nah, kalau sudah kita hitung hasilnya adalah akar 34. Nah, sekarang tinggal kita mencari D-nya ya. Nah, jarak titik O 1,2 ke titik pusat lingkaran 4,6 ya. Pusat lingkarannya kan tadi sudah didapatkan 4,6 ya. Nah, tinggal kita substitusikan ke sini. Oke, nanti hasilnya adalah 4 dikurangi 1 kuadrat ditambah 6 dikurangi 2 kuadrat. Ini dari pusatnya ya. Pusatnya kan A, B. Jadi 4 dan 6 ini ya, B. Sedangkan X1 Y1-nya itu 1,2 dari sini. Didapatkan, nah setelah kita hitung hasilnya adalah 5. Oke, di sini akar 34. Akar 34 berarti lebih dari ya. Ya, 5 ini kurang dari akar 34. Oleh karena D, ini kan D ya, kurang dari R, ini R. Maka titik O 1,2 berada di dalam lingkaran. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, saya akan memberikan latihan soal. Oke, ini latihan soalnya. Yang pertama, tentukanlah kedudukan atau posisi titik 2, negatif 3 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Oke, nomor 2, titik P, 12 terletak tepat pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 225. Apabila P bernilai
Oke, nomor 3. Tentukan kedudukan titik negatif 3,4 pada lingkaran dengan persamaan x min 1 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat sama dengan 49. Oke, nomor 4. Diketahui sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 4x dikurangi 8y ditambah 12 sama dengan 0. Tentukan kedudukan titik O 2, negatif 1 terhadap lingkaran tersebut. Oke, silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Dan kalau sudah, silakan kalian share, kalian upload hasil kerja kalian di classroom seperti biasa ya. Oke, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.